POP ini suatu ajang pembinaan, ya, tetapi seakan-akan kita itu ditakutkan bagaimana, karena kita sudah melobi ke sana supaya kemarin ada waktu senggang dibuka tanggal 1 sampai tanggal 3, ternyata juga Banyuwangi terpending, padahal kita mengawal. Ini kan sesuatu yang saya ingin protes kepada KONI Jawa Timur. Kasihan anak-anak kami yang sudah berlatih dan sudah mengikuti ajang Praporpop futsal. Itu seharusnya KONI itu tahu pemain-pemain kita. Sudah mengadakan sebagai tuan rumah, itu nggak sedikit uang-uang yang kita keluarkan, yang dikeluarkan oleh tim futsal putra kami. Tapi kenyataannya mereka tutup mata, ya, tidak melihat itu. Assalamualaikum Pak Michael. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sepertinya sehat-sehat selalu ya. Alhamdulillah. Oke. Pak Michael, kami lihat perkembangan sepak bola di bawah kepemimpinan sampai di ASKAP ini mulai euforia, mulai rame. Dan kemarin lusa itu kan juga sempat mempersiapkan untuk anak-anak usia dini. Seperti apa gambarannya itu? Ya, terima kasih. Jadi kami baru 2 bulan menjadi ketua ASKAP PSSI, dan setelah pelantikan kita genjot langsung program-program yang diberikan oleh Asprop, PSSI dan PSSI Pusat. Kami sudah melaksanakan ya yang diperintahkan oleh Asprop, yaitu menggelar Piala Suratin, itu umur 13 dan 14, ya. Kita sudah selesai menyelenggarakan dan sudah ada pemenangnya. Nanti kita akan kirim ke Jawa Timur. Dan kami juga sudah menyelesaikan Porpop, di mana tim kami baik putra maupun putri akan bertanding, dan besok nanti malam Porpop putri akan berangkat, besok pagi Porpop putra akan berangkat, termasuk futsal putri, karena futsal putra tidak jadi berangkat karena ada suatu kendala di mana KONI Jatim tidak mengabsakan pemain-pemain putra ada 5. Jadi manajemen futsal putra memutuskan tidak ikut. Kami sedang protes ke KONI Jatim, dan juga kita menyampaikan ke Wakil Gubernur, ya, karena keluhan-keluhan dari futsal, di mana ini Porpop ini suatu ajang pembinaan, ya, tetapi seakan-akan kita itu ditakutkan bagaimana, karena kita sudah melobi ke sana supaya kemarin ada waktu senggang dibuka tanggal 1 sampai tanggal 3, ternyata juga Banyuwangi terpending, padahal kita mengawal. Ini kan sesuatu yang saya ingin protes kepada KONI Jawa Timur. Kasihan anak-anak kami yang sudah berlatih dan sudah mengikuti ajang Praporpop futsal. Itu seharusnya KONI itu tahu pemain-pemain kita. Sudah mengadakan sebagai tuan rumah, itu nggak sedikit uang-uang yang kita keluarkan, yang dikeluarkan oleh tim futsal putra kami. Tapi kenyataannya mereka tutup mata, ya, tidak melihat itu, karena kita sudah membantu ajang KONI di Banyuwangi ini, tapi mereka hanya melihat saja, tidak melakukan suatu ya perbaikan. Saya kepingin gubernur maupun wakil gubernur, ya, itu menanyakan, mengingatkan, minta bantuan, mengingatkan mereka, ya, kenapa ini ajang pembinaan seakan-akan mau dibuat seperti profesional, ada hal yang kurang berkenan di hati mereka. Mungkin bukan KONI semuanya, tapi ada oknum yang melakukan seperti ini, ya.
bagaimana masa depan anak-anak kita pembinaan futsal kalau diperlakukan seperti ini? Itu mungkin dari sisi itu. Apakah ada indikasi mungkin sabotase dari pihak tertentu terhadap atlet-atlet Banyuwangi? Saya tidak menuduh seperti itu, tetapi ada dari manajemen futsal, ada yang mengatakan seperti itu karena takut Banyuwangi ini bisa lolos ke Nasional. Porpop. Nah ini Porpop, ke Porpop mungkin ada oknum itu yang mempunyai ada klubnya yang dipegang gitu ya. Saya harapkan lah ya mulai sekarang ini sepak bola atau olahraga yang lain mulai ada perbaikan. Janganlah ada pro klub sini, pro klub sana, ya yang merugikan kabupaten lain. Ya, karena ini nyata saya ngawal sendiri bukan, memang ada kekeliruan masuk lah ya dari klub futsal kami, ya ada miss antara ini kan yang melakukan acara ini kan KONI. Manajemen futsal sudah mengirimkan ke KONI, sudah semua lengkap, tapi KONI mengirimkan ke KONI Jatim kita tidak tahu. Kalau menurut KONI sudah kirim, tapi menurut dari provinsi mereka hanya 10 itu. Tetapi itu kan ada perbaikan. Dan kemarin itu kita sempat ngawal antara 1 sampai tanggal 3 kita kawal, tapi tak bisa masuk. Itu ada sesuatu yang mengganjal itu ya. Kenapa? Padahal kita kecuali lupa dan sebagainya. Tanggal 1 sampai tanggal 3 saya kawal. Bahkan dari futsal itu di KONI Banyuwangi, dan KONI Banyuwangi sudah koordinasi KONI Surabaya, Jawa Timur. Tapi kenapa tidak bisa gitu kan? Ini kan pembinaan, hal-hal seperti ini kan harus dihilangkanlah. Pengurus KONI itu jangan jadi pengurus KONI kalau melakukan tindakan seperti ini. Saya minta ketua KONI lah, saya hubungin ketua KONI juga tidak bisa nyambung-nyambung ya, melalui teman-teman juga begitu. Kita tidak mau apa ya, kita mau membantu. Pemain-pemain futsal kami itu sudah belajar, sudah TC berbulan-bulan. Ketika saatnya ini tidak bisa main. Saya minta pertanggungjawaban lah ketua KONI itu gimana itu anak buahnya yang keabsahan pemain itu kita sudah bukan tidak berusaha tapi sudah berusaha. Tetapi kenyataan tidak bisa yang membunuh angan-angan pemain futsal kami. Mereka sempat ribut demo ke KONI, tetapi kami ya dengan kesabaran memberitahu ini bukan kesalahan dari futsal kami, tapi kesalahan input atau sengaja maupun tidak sengaja saya tidak tahu. Mudah-mudahan KONI ke depan lebih baik. Kalau melihat ceritanya itu kan berarti ada kekhawatiran ya. Tadi kekhawatiran kalau lolos dari Banyuwangi ini. Nah, ini kan berarti ada unsur-unsur indikasi apa ya, semacam upaya perampasan kesempatan atau semacam penghalangan ya. Nah, sejauh ini kira-kira seperti apa sih sebenarnya kualitas dari teman-teman di Banyuwangi ini? Ya kalau dari segi latihannya saya kan memantau terus ya. Dari Prapopop aja sudah ngelibas semua yang datang kemarin. Prapopop beberapa kabupaten kan ke sini. Ya kita juaranya kan itu. Nah, mungkin di sana oknum itu mungkin bisa saja. Ini saya dari laporan dari futsal kan begitu kan. Karena hal-hal ini hanya keabsahan pemain dan itu memang orang-orang Banyuwangi dan sudah masuk ini tuh. Kenapa tinggal buka saja? Ya kan sudah selesai seharusnya, bukan pelanggaran aturan apa-apa. Dan itu ada kesempatan saya itu sampai jam 12 malam memantau terus, ternyata nggak dibuka-buka sama KONI. Ada apa gitu? Kan itu. Berarti ada kesengajaan memang ya. Kalau kecurigaan saya seperti itu dan dari pihak manajemen futsal mengatakan seperti itu, seakan-akan Banyuwangi mau dikebirin gitu. Padahal itu semua asli putra-putri daerah Banyuwangi. Ya, asli putra-putri, kecuali tidak masuk kriteria itu boleh lah. Ini masuk, cuma nggak dibuka-buka pendaftaran itu. Kita mendaftar 15, ya bahkan 20, yang masuk 10 gitu. Dan kita minta tolong 5 saja untuk supaya yang 15 ini suatu tim yang solid, yang bekerja sama, yang masuk. Sehingga hanya 10 itu pincang kita, daripada kita main asal-asalan mengeluarkan biaya yang cukup besar,
Jadi manajemen futsal memutuskan tidak ikut. Tapi bagi saya itu kan kasihan anak-anak kita yang sudah berbulan-bulan ikut TC, tapi tidak bisa berangkat. Itu Mas, yang saya mau protes ke sana. Prihatin ya gitu ya. Prihatin, saya sudah ngomong wakil gubernur. Saya bilang minta tolonglah, bukan masalah apa juara menang dan tidaknya, tapi Kesempatan. suatu semangat dari anak-anak kita dipatahkan dengan ini. Terus pembinaan untuk apa? Kalau seperti ini, gitu. Padahal itu hanya memasukkan saja, nge-proof saja. Kalau persyaratan lain, misalnya dari kabupaten lain kayak ada sesuatu hal yang enggak sesuai, itu boleh. Ini kan hanya nge-proof saja, dan itu kesempatan. Anehnya, dari informasi nggak tahu benar apa enggak, nanti saya akan cek. Sama-sama menambahin, Surabaya masuk bisa, Banyuwangi udah bisa. Terhalangi malah ya. Iya, Surabaya ada masuk, informasinya begitu. Tapi saya kepastian tidak tahu, nanti kita cek. Kenapa dengan sama-sama kita memasukkan, kita tidak bisa masuk. Dan kita sudah ngomong ke KONI mana-mana, meminta tolong orang Surabaya, tidak bisa-bisa. Dan itu waktunya ada loh, bukan terlambat loh. Memang Masih ada peluang waktu itu ya. Apa? Masih ada peluang. Ada kesempatan tanggal 1 sampai tanggal 3 yang kurang memasukkan. Tetapi kalau tidak dibuka, di sana kan terkunci. Memasukkan itu harus dibuka gitu. Padahal pengumumannya tanggal 1 tanggal 3 itu kesempatan untuk merevisi, mengubah susunan-susunan pemain. Sampai itu saya sendiri loh yang jaga itu. Ya, yang turun tangan langsung ya. Iya, saya jaga koordinasi supaya ke KONI Banyuwangi, dan di depan komputer ketik-ketik. Kalau tidak dibuka kan tidak bisa. Ya. Ini untuk dialami oleh kontingen putra putri atau gimana ini? Putra putri semuanya. Pokoknya Banyuwangi tertutup. Putri gitu ya. terpaksa 10 ikut karena mungkin yang 10 itu sudah cukup untuk yang kebetulan yang masuk 10 itu orang-orang yang bisa diandalkan. Ya. Dan ini ada 5 yang hebat itu tidak masuk. Oh gitu. Ya, Jadi akan membuat ya tim itu ya kurang maksimal lah ya, sehingga manajemen futsal itu, manajernya itu memutuskan tidak ikut. Oke. Pak Michael ini kan selain ketua ASKAP kan juga wakil ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi yang sudah susah payah ingin memajukan dunia olahraga di Kabupaten Banyuwangi. Dengan pengalaman seperti ini ya, dikebiri lah bahasa kasarnya itu. Terus apa langkah-langkah Pak Michael ini supaya Banyuwangi pertama maju dunia olahraga, terus peluang-peluang tadi itu tidak dialami seperti itu dan lain sebagainya. Ya, jadi kita tadi saya katakan, saya akan ngelaporkan ya. Saya hubungin ketua KONI masih belum bisa-bisa. Sebetulnya ketua KONI kan teman saya itu ya Pak Nabil. Tapi selama waktu KONI itu saya WA, centang terus, saya telepon nggak bisa-bisa. Ya saya menggunakan orang teman Surabaya, saya minta tolong juga tidak bisa, kan itu. Seakan-akan tertutup. Nah, kemarin saya agak lapor kepada wakil gubernur, saya belum lapor gubernur. Nanti saya akan juga lapor gubernur supaya jangan terulang kembali persoalan ini. Ini pembinaan, tidak suatu ajang profesional yang diperlakukan nggak benar gitu loh. Kita merasa karena bayangkan sudah menjadi tuan rumah Porprov, itu kita seharusnya KONI itu bersyukur lah. Kita mau menjadi tuan rumah, mengeluarkan anggaran yang cukup besar kan itu. Tapi kenyataannya pemain kita malah dikebirin. Nah seharusnya kan tahu kita sebagai tuan rumah dan pemainnya sudah pernah dimainkan di Porprov, kenapa tidak bisa kan itu? Ya. Nah sekarang yang penting sekarang dengan pengalaman seperti ini ya, tentu Pak Michael ini kan ada himbauan ya, himbauan terutama supaya para atlet-atlet yang dikebiri tadi itu tidak patah semangat ya. Terus pihak-pihak pembuat kebijakan tidak seenaknya saja. Monggo himbauannya seperti apa? Saya mengimbau lah KONI Asprov khususnya mulai mengubah sehingga dicontoh oleh KONI-KONI kabupaten. Nah, sehingga tidak ada yang dirugikan cabur-cabur, khususnya saya yang sebagai ketua ASKAP yang membawai futsal itu merasa dirugikan karena kami ikut membiayai kemarin Prapolpopnya kan itu sudah main semua dan anak-anak semangat sekali, bahkan kemarin itu anak-anaknya yang demo ke KONI itu meminta supaya ikut karena mereka sudah berbulan-bulan meluangkan waktunya, mengorbankan
waktunya untuk TC dan semua tenaga pikiran semua mereka melakukan itu dengan tertib dan baik. Nah, sekarang mau ada untuk unjuk gigi bahwa pembinaan ini bisa baik, ternyata dikebiri seperti ini. Itu yang kami akan ngomong ke depan lah, jangan terulang lagi. Ini kesempatan ini kan Porprov ini untuk pembinaan gitu. Justru KONI provinsi itu memberikan motivasi, mendorong, merongrong supaya ayo daftarkan calon atlet-atletnya, bukan mengebiri seperti ini. Itu yang jangan dilakukan. Biarkan Banyuwangi ini sebagai pelajaran. Tapi saya berusaha sampai ini kan diundur futsal putrinya. Mudah-mudahan Wakil Gubernur bisa bicara dengan Ketua KONI untuk membuka ini, karena kita bukan kesalahan dari kami, tapi kesalahan inputnya itu. Sedangkan futsal sudah selesai kan itu, sudah menyodorkan pemain-pemainnya. Mungkin ada administrasi yang kurang, tapi itu kan menyusul sampai batas permainan kan itu. Kami administrasi kan sudah jalan. Ya, oke. Oke, terima kasih Pak Michael. Mudah-mudahan para atlet Banyuwangi di bawah binaan ASKAP, di mana ketua jenengan ini lebih selangkah lebih maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tender